diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hannes DTH, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat ini adalah merupakan saat yang bahagia, yang membuat kita bisa kembali melihat rencana kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dipastikan kita semua diberkati Tuhan. Kerohanian identik dengan spiritualitas. Spiritualitas artinya sikap hidup yang terlihat, baik dari orang yang percaya kepada Kristus maupun yang belum menerima Yesus secara pribadi. Itu disebut dengan spiritualitas atau kerohanian. Semestinya spiritualitas hidup orang percaya sesuai kehendak Allah, yang tentunya menggambarkan kehendak Allah atau mewujudkan, menunjukkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Roh Kudus itu memampukan orang percaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang disebut dengan hidup dalam kerohanian yang Allah kehendaki bagi kita sebagai anak-anaknya. Roh Kudus memampukan kita mencapai spiritualitas tertinggi, artinya satu kedewasaan rohani di dalam Kristus. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang percaya dituntut untuk memiliki spiritualitas atau kedewasaan rohani sesuai dengan standar Allah. Tema renungan kita saat ini adalah spiritualitas atau kerohanian yang dewasa. Bagaimana orang percaya harus memiliki kedewasaan rohani, spiritualitas yang dewasa. Dalam ilham Roh Kudus, Petrus mendapatkan penerangan untuk hal tersebut. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Kristus Yesus, Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah ini berkati Tuhan. Tema renungan spiritualitas atau kerohanian yang dewasa merupakan khotbah 2 seri. Ini merupakan seri yang pertama, terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, perhatikan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Spiritualitas atau kerohanian yang dewasa berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama, selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki kedewasaan rohani atau spiritualitas yang dewasa bila selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena 1 Petrus 4 ayat 7 menyatakan hal tersebut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Merupakan penyataan Roh Kudus melalui Petrus terkait keruntuhan yang sudah sangat dekat. Suatu keadaan yang menyedihkan yang akan dialami umat Allah dan orang Yahudi pada waktu tersebut. Itulah sebabnya umat Allah harus tetap menguasai diri. Artinya berpikiran sehat dan tenang. Tenang bisa diartikan tidak goyah, tidak jatuh dalam dosa. Mengapa harus menguasai diri dan tenang? Tujuannya agar dapat berdoa sebagaimana mestinya, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Menguasai diri dan tenang merupakan kunci untuk dapat berdoa dengan lebih baik atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Umat Allah sudah selayaknya berdoa dengan cara yang patut atau sungguh-sungguh. Setiap umat Allah atau jemaat harus menunjukkan spiritualitas yang dewasa. Dibuktikan melalui berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita berhadapan dengan banyak struggle, pergumulan, atau ada hal-hal yang mengganggu, tapi kita harus menguasai diri dan tenang agar dapat berdoa. Menguasai diri dan tenang akan sangat membantu menciptakan atau memampukan kita sebagai umat Allah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Menarik sekali. Istilah berdoa dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dari bahasa Yunani menggunakan kata proseukos. Proseukos ini dari akar kata proseuke, artinya prayer. Jadi saudara-saudara, merupakan kehendak Allah bagi kehidupan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Selalu berdoa dengan sungguh-sungguh berarti selalu berkomitmen untuk tidak hidup dalam dosa. Karena percuma bila kita selalu berdoa tetapi tetap hidup di dalam dosa. Dipastikan doa kita tidak berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena Yesaya 59 ayat yang pertama memberikan penguatan terhadap hal tersebut. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Melalui Yesaya 59 ayat 1 ini kita kembali diingatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tapi yang menjadi penghalang atas dosa kita ialah, yang menjadi penghalang atas doa kita adalah dosa. Selalu berdoa dengan sungguh-sungguh berarti selalu berdoa dengan iman. Artinya tidak bimbang. Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui doa itu kita menjadi bersukacita karena kita memperoleh apa yang kita harapkan. Dikuatkan dalam Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Spiritualitas atau kerohanian dewasa dimulai dengan selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian dilanjutkan dengan selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Istilah kasihilah dalam 1 Petrus 4 ayat 8 ini menggunakan kata agapen dari akar kata agape yang artinya love. Petrus menasihati orang Kristen di Asia Kecil untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Artinya memperdulikan orang lain dengan penuh perhatian, dengan penuh kesetiaan atau segenap hati. Mengasihi dengan sungguh-sungguh dapat diartikan mengasihi secara konsisten atau terus-menerus. Jadi bukan dipengaruhi oleh sesuatu dari luar sehingga mengasihi. Kasih menutupi banyak dosa. Karena kasihlah yang menyebabkan setiap orang dapat memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Karena Yesus Kristus telah mengampuni dosa setiap umatnya, maka semestinya umatnya juga selalu bersedia memberikan pengampunan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh berarti mengasihi dengan tulus, ikhlas. Sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain yang berbuat salah dapat berbenah diri dengan baik. Selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena itu diperintahkan Allah dan menjadi bukti bahwa kita mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 menguatkan hal tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh dapat dilakukan dengan cara mencontoh Yesus Kristus yang telah mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh merupakan bukti hidup dalam terang dan tidak sesat. 1 Yohanes 2 ayat 10 memberikan penguatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh menyebabkan setiap orang tidak takut lagi. Mengapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita perhatikan secara bersama-sama bahwa Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita melalui 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita ketahui bahwa spiritualitas atau kerohanian yang dewasa dicirikan dengan selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian selalu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya percaya renungan firman ini memberkati kita semua anak-anaknya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya